Halo Sobat dan Malik, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Allah. Selamat berjumpa lagi di video channel YouTube Dan Malik 51 yang unik dan menggetarkan seperti Iron Maiden. Kali ini kita akan membahas tentang Zoox, kendaraan yang sepenuhnya otonom. Pada bagian akhir video akan ada cuplikan mengenai lowongan kerja dari perusahaan yang diakuisisi oleh Amazon ini. Oke, mari kita langsung cus bersama-sama. Cus! Oh, jangan menyebut Zoox mobil, ujar CEO Zoox, Aicha Evans. Itu bukan mobil, lanjutnya. Jesse Levinson, co-founder dan CTO di Zoox, menambahkan, fakta bahwa Anda tidak dapat mengendarai kendaraan Zoox sendiri tidak memiliki kontrol manual yang menurut pandangan kami membedakannya dari apa yang secara tradisional disebut sebagai mobil. Jika Zoox berhasil, tidak ada yang akan memiliki mobil di masa depan. Sebagai gantinya, orang-orang akan menggunakan armada kendaraan on-call yang sepenuhnya otonom. Setiap kali seseorang membutuhkan tumpangan, mereka akan memanggil Zoox seperti Uber, dan kendaraan tanpa pengemudi akan menjemput mereka di depan pintu mereka, menurunkannya di tempat tujuan dan kemudian pergi ke layanan berikutnya. Kepemilikan mobil bisa menjadi usang, dan sebagai gantinya, Zoox menjadi bentuk transportasi kendaraan yang lebih aman, lebih hijau, dan lebih handal. Kendaraan Zoox berbeda dari Tesla dan mobil lain yang memiliki sistem penggerak otomatis sebagian. Pertama, kendaraan Zoox lebih mirip mobil tram yang mengantar orang antar terminal di bandara daripada mobil tradisional. Zoox memiliki sepasang pintu ganda di setiap sisi kendaraan, dan di dalamnya ada dua baris kursi yang saling berhadapan. Bodi mobil terbuat dari serat karbon dan komputer onboard terpasang di lantai di bawah kaki penumpang. Secara estetika, kendaraan ini lebih berbentuk kotak daripada mobil tradisional dan sangat simetris, baik dari depan ke belakang maupun dari sisi ke sisi. Desain ini memungkinkan kemudi yang lebih presisi. Satu-satunya alasan mobil tidak simetris hari ini adalah Anda harus mengemudikannya ke satu arah, kata Levinson. Misalnya, Anda tidak harus melakukan putaran 3 poin atau 5 poin. Jika Anda menjemput seseorang di jalan masuk mereka, Anda bisa menyalakan lampu dan mengemudi ke arah lain. Lanjut Levinson mengenai Zoox. Perbedaan utama antara Zoox dan kendaraan sebagian otomatis lainnya adalah bahwa Zoox tidak sebagian otomatis. Zoox sepenuhnya otomatis. Zoox tidak memerlukan aktivitas manusia untuk navigasi. Zoox sepenuhnya dikendalikan oleh sistem operasi perangkat lunak kendaraan. Manusia bahkan tidak bisa mengendarai Zoox, even jika dia mau. Kendaraan ini tidak memiliki setir, tidak memiliki roda kemudi. Tingkat kerumitan ini disebut level 5 dalam industri kendaraan otomatis. Sebagai referensi, fitur mengemudi berbantuan yang populer pada mobil Tesla diklasifikasikan sebagai level 2. Butuh beberapa saat sebelum konsumen sehari-hari bisa mengendarai kendaraan Zoox level 5. Kerangka peraturan untuk kendaraan yang sepenuhnya otomatis masih on progress, masih perlu dikerjakan. Tetapi sementara itu, mobil otonom level 3 Zoox, ya ini adalah mobil, dapat ditemukan mengemudi sendiri di sekitar Las Vegas, San Francisco, dan Seattle dengan penumpang manusia yang ikut, siap untuk mengambil kemudi kapan saja. Kendaraan Zoox menggunakan deteksi cahaya dan sensor jarak, disebut LiDAR, untuk membuat peta 3 dimensi di sekitarnya secara real time. Sensor LiDAR bekerja bersama dengan radar dan kamera optik untuk menyempurnakan pemetaan 3D mereka. Dan data kumulatif menginformasikan sistem navigasi onboard kendaraan.
Prospek kendaraan yang sepenuhnya otomatis mungkin tampak meresahkan bagi sebagian orang, tetapi itu bahkan lebih aman daripada sistem jalan raya kita saat ini. Manusia dengan semua kualitas hebatnya adalah pengemudi yang terkenal buruk. Beragam sensor pada kendaraan Zoox akan memberi mereka perasaan yang lebih baik tentang lingkungan mereka daripada yang bisa dicapai manusia dengan mata dan telinganya sendiri. Dan sistem perangkat lunak dari Zoox tidak rentan terhadap panggilan atau pesan masuk pada handphone atau gangguan lainnya. Saya menantikan hari di mana kita bertanya-tanya, bagaimana kita bisa menerima dan menoleransi 94% kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan manusia, kata Evans. Banyak kecelakaan yang disebabkan oleh manusia terjadi ketika mereka melakukan manuver yang rumit, tambah Levinson. Kendaraan otomatis Zoox tidak hanya dapat melihat semuanya setiap saat. Zoox juga memiliki cakupan 270 derajat di setiap sudut kendaraan. Levinson menjelaskan mengacu pada kamera dan sensor yang dipasang di 4 sudut kendaraan. Jadi kita bahkan bisa melihat benda-benda di sekitar, pungkasnya. Jika kita senang dengan kendaraan yang sepenuhnya otomatis dari Zoox, jangan terlalu berharap untuk memilikinya di masa mendatang. Kendaraan Zoox bukan untuk konsumsi publik. Sebaliknya, Zoox akan beroperasi mirip dengan layanan taksi. Tujuan akhirnya bukan hanya perusahaan kendaraan otomatis yang sukses, tetapi juga perombakan total budaya berkendara yang kita kenal saat ini. Kami menantang kepemilikan mobil pribadi, sesuatu yang sudah mendarah daging dalam jiwa, kata Evans. Dan kami menantang secara terbuka dan bangga, karena kami percaya manfaatnya bagi masyarakat lebih besar daripada gagasan orang memiliki mobil sebanyak yang mereka inginkan. Pindah ke sistem seperti Zoox akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, tambahnya. Akses transportasi tidak merata dengan banyak masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki akses transportasi yang handal. Layanan seperti Zoox dapat menyediakannya untuk mereka. Namun, akhir dari kepemilikan mobil dapat memiliki efek yang lebih mendalam dari itu. Ini bisa berarti lebih banyak ruang hijau komunal, lebih sedikit emisi, lebih sedikit polusi suara, lebih banyak pejalan kaki, dan peningkatan kualitas hidup secara umum. Ditulis oleh Daryl Etherington pada 26 Juni 2020, Amazon mengumumkan bahwa mereka akan mengakuisisi Zoox, sebuah startup self-driving yang didirikan pada tahun 2014, yang telah mengumpulkan hampir $1 miliar dalam pendanaan untuk tujuan menyediakan solusi lengkap untuk ride-hailing. Zoox akan terus eksis sebagai bisnis mandiri, menurut pengumuman Amazon, dengan CEO saat ini, Aicha Evans, dan Jesse Levinson, salah satu pendiri Zoox, sebagai CTO. Misi perusahaan Zoox secara keseluruhan juga akan tetap sama. Financial Times melaporkan bahwa kesepakatan itu bernilai $1,2 miliar. Zoox telah memilih salah satu jalur yang paling mahal dalam industri mengemudi otonom, yaitu berusaha membangun kendaraan penumpang swakemudi yang sesuai untuk tujuan dari bawah ke atas, bersama dengan perangkat lunak dan AI untuk menyediakan kemampuan mengemudi otonomnya. Dengan parent company berkantong tebal seperti Amazon, Zoox akan mendapatkan landasan yang dibutuhkan untuk bersaing dengan saingan utamanya, Waymo, yang berasal dari proyek mobil self-driving Google. Dan Google memiliki parent company, Alphabet. Seperti yang diketahui, Amazon telah mengerjakan proyek teknologi kendaraan otonomnya sendiri, termasuk robot pengiriman jarak jauhnya yang dapat melaju di trotoar dengan 6 roda yang dirancang untuk membawa paket kecil ke rumah pelanggan. Amazon juga telah berinvestasi dalam startup pengemudi otonom Aurora dan telah menguji truk self-driving dari startup pengiriman self-driving Embark. Akuisisi Zoox secara khusus ditujukan untuk membantu Zoox mewujudkan visi mereka tentang tumpangan otonom menjadi kenyataan, menurut Amazon. Jadi, Zoox tampaknya belum difokuskan pada operasi logistik Amazon untuk pengiriman paket. Tetapi, teknologi dasar Zoox yang mencakup pengembangan kendaraan tanpa emisi yang dibuat khusus untuk penggunaan otonom dapat dengan mudah ditransfer ke sisi operasi logistik Amazon.
Jika Zoox benar-benar tetap berada pada tujuannya untuk mengangkut penumpang, itu bisa membuat pasar baru untuk Amazon. Pasar yang akan berhadapan langsung dengan Tesla, Waymo, Uber, Lyft. Begitu teknologi mengemudi otonom matang. Nah, demikianlah video kali ini tentang Zoox, kendaraan yang sepenuhnya otonom. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya gak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat dan Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat dan Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe. Karena like dan subscribe dari Sobat dan Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!